Kamu sedang terkoneksi dengan seseorang yang memiliki energi kebingungan mengendalikan dirinya sendiri. Dia belum bisa mengenali egonya sehingga egonya sering sekali membawanya jatuh ke dalam tindakan ekstrim. Orang yang sering mengganggu pikiranmu ini memiliki kekerasan hati yang merasa bisa mengontrol semuanya, termasuk merasa bisa mengontrol kamu. Menjadi seorang pemimpin yang dipatuhi dan dipuja banyak orang adalah ambisinya. Kepuasan batinnya akan terpenuhi saat mendapati orang lain menaruh hormat padanya. Instingnya selalu menjadi kompas kehidupan, padahal insting tersebut berasal dari ego. Egonya berasal dari luka batin yang belum dihealing. Itu sebabnya terkoneksi dengan orang ini membuatmu menderita. Segala macam cara sudah kamu lakukan, tetapi orang ini tetap tidak bisa kamu taklukkan. Sebenarnya kamu ingin membangun hubungan yang harmonis dengannya, tetapi sangat sulit karena orang ini ingin membangun hubungan berdasarkan kemauannya sendiri. Baginya pemikirannya jauh lebih hebat daripada pendapatmu. Pendapatmu di matanya tidak ada nilainya sama sekali. Sebenarnya kamu mendambakan partner yang mau diajak berdiskusi tentang apapun. Misalnya setiap kali masalah datang, kamu sangat ingin masalah itu dipecahkan bersama. Tetapi sebaliknya, orang yang terkoneksi denganmu ini selalu mengambil keputusan sendiri. Kadang-kadang orang yang terkoneksi denganmu ini merendahkanmu dengan sikapnya yang merasa jauh lebih pandai. Kurangnya komunikasi menyebabkan hubungan yang terjalin tidak berjalan dengan lancar. Dalam reading ini kamu merindukan komunikasi dua arah yang sehat. Bahkan jika saat ini kamu sedang berhubungan dengan seseorang yang sudah berpasangan, kamu merindukan komunikasi yang jelas, agar koneksi yang terjalin bisa mengarah ke arah yang jelas. Jika harus berakhir, kamu sudah siap. Memang yang kamu butuhkan hanyalah komunikasi dan informasi yang jelas. Tetapi orang ini berada dalam energi api yang memunculkan kesombongan. Didengarkan dan dipatuhi adalah ambisinya, sedangkan mendengarkan orang lain membuatnya emosi. Dia belum bisa mengendalikan dirinya sendiri. Kebiasaan buruk yang tidak pernah bisa dihilangkannya adalah tidak pernah menyelesaikan masalah hingga tuntas. Setiap kali ada rencana dalam kepalanya tidak pernah dilaksanakan. Dia memilih mengamati saja lalu membiarkan masalah itu tetap ada. Jadi, jika kamu terkoneksi tanpa komunikasi dengan orang ini, kamu tidak akan mendapatkan komunikasi yang kamu harapkan. Seharusnya semakin bertambah usia, logika semakin berkembang dengan banyaknya strategi yang harus dilakukan agar bisa tetap survive dalam hidup. Tidak dengan orang yang terkoneksi denganmu ini. Dia memilih mengikuti kemana arah angin membawanya. Tidak ada langkah-langkah yang pasti kemana arah yang harus ditempuh. Kamu pasti merasa sakit hati terkoneksi dengan orang seperti ini. Apalagi jika orang ini melakukan tindakan manipulasi padamu. Misalnya dengan meminjam uangmu sehingga kamu tidak mungkin meninggalkannya. Atau dia sengaja mengikatmu dengan cara tidak benar. Kamu akan selalu merasa ingin pergi tetapi tertahan oleh keadaan. Sekali lagi terlihat dari kartu, tantangan terbesar bagi orang yang terkoneksi denganmu ini adalah mau mendengarkan orang lain. Dia sangat sulit mendengarkan orang lain karena kesombongan dalam dirinya tidak ingin dikalahkan. Sepertinya di awal terkoneksi kamu merasa bisa mengendalikannya, karena memang di awal terkoneksi gairahnya sangat besar. Gairahnya itu membimbing langkahnya bagaimana cara menaklukkanmu. Tetapi setelah berhasil mendapatkanmu, dia kembali ke program aslinya, yaitu tidak mau berkompromi pada hal-hal yang dipercayainya. Dari tebaran kartu terlihat, terkoneksi dengan orang ini adalah jalan akhir dari satu fase hidupmu. Pengalaman pernah terkoneksi dengannya memaksa kamu mengupgrade diri. Perasaan cintamu sudah habis. Yang membuatmu bertahan hanyalah hal-hal yang tidak bisa kamu tinggalkan atau sulit kamu hadapi, seperti anak-anak, harta benda, keluarga besar, atau opini orang lain. Jalan menuju diri yang terupgrade memang harus kamu lalui bersama orang ini, seperti pepatah lama yang mengatakan bahwa pengalaman itu sangat mahal.
Begitulah pengalaman hidup yang harus kamu bayar demi bisa bergerak mengupgrade diri. Setiap kali masalah datang, kamu akan berpikir bagaimana caranya bertahan agar tetap waras, karena sudah jelas orang yang terkoneksi denganmu itu tidak akan melakukan apapun. Efek negatif dari hubungan seperti ini adalah tidak ada lagi gairah yang membara di antara kalian berdua. Lama-kelamaan kamu hidup dengan duniamu sendiri, begitu juga orang yang terkoneksi denganmu tetap bertahan dengan kekerasan hatinya. Tanpa kamu sadari, hilangnya gairah dalam hubungan membuatmu meneriakkan permintaan tolong. Walaupun kamu menutupi kondisimu dari siapapun, tetapi secara energi kamu memancarkan frekuensi mencari dukungan. Apalagi kamu tidak pernah mendapatkan dukungan dari seseorang yang harusnya mendukungmu. Dukungan dari semesta akan datang dalam bentuk yang tidak kamu sangka. Bisa jadi datang dari orang yang tidak kamu kenal atau dari pemahaman baru yang kamu pelajari. Akan banyak penyesalan yang kamu rasakan. Tetapi penyesalan itu menjadi bahan bakar mengupgrade diri. Kamu juga akan mendapatkan jalan menyembuhkan luka-luka batin yang kamu derita. Sampai akhirnya kamu didorong untuk sampai pada akhir jalan. Jalan yang berakhir itu bukanlah akhir dari hidupmu, tetapi awal dari fase baru. Tentu akan ada air mata, darah, dan masih banyak lagi pengorbanan yang harus kamu jalani. Meskipun jalan akhir itu terasa sangat gelap dan buntu, tetapi kamu akan menemukan celah yang menjadi awal baru. Transformasi besar-besaran akan terjadi pada hidupmu, misalnya perubahan pola pikir, perubahan keluarga besar, perubahan pertemanan, perubahan finansial, dan lain-lain. Tetapi perubahan-perubahan itulah awal baru yang harus kamu tempuh. Awal baru itu sebaiknya kamu jalani dengan benar-benar melepas masa lalu. Walaupun sulit, tetap harus kamu lakukan karena masa depan menunggu dirimu yang baru. Tampaknya masa depan menanti kamu yang benar-benar sembuh dari masa lalu. Jika kamu mengalami banyak kehilangan, kelak kehilangan itu akan digantikan dengan sesuatu yang lebih mendamaikan hatimu. Catatan, jika kamu yang sedang menyimak merasa resonate dengan reading ini dan belum menemukan kedamaian di semua sisi hidup, bisa jadi kamu masih berada di energi masa lalu. Misalnya menyesali kehilangan harta benda yang dulu bisa kamu nikmati, atau kamu masih saja berada di energi amarah dan belum bisa berdamai dengan dirimu sendiri.